khair. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Abi Arif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Abi yang soleh dan solihah kelas 4, pada hari ini kita akan belajar pada bab 3 yaitu materi Asmaul Husna. Ingin tahu video Abi selanjutnya? Yuk kita simak video berikut ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, pada hari ini kita kembali akan belajar pada materi Asmaul Husna. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Bagian dari beriman kepada Allah adalah dengan kita beriman kepada Asmaul Husna. Ada yang sudah tahu Asmaul Husna itu apa? Iya betul, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi siapa saja yang membacanya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya adalah, dan Allah mempunyai nama-nama terbaik Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Asmaul Husna yang pertama yaitu adalah Al-Bashir. Artinya adalah Allah Maha Melihat. Allah melihat segala sesuatu, baik itu kecil maupun besar, baik itu tersembunyi maupun tidak tersembunyi, baik itu terlihat maupun tidak terlihat. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Bashir? Sebagai seorang mukmin, kita hendaknya meneladani sifat Al-Bashir, yaitu menggunakan segala sesuatu yang Allah ciptakan untuk kita dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Jangan sampai kita gunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya nih jika mata kita digunakan untuk melihat keindahan alam semesta yang Allah ciptakan ini, untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah mempunyai sifat Al-Bashir, artinya Maha Melihat. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, maka Allah melihat perbuatan kita. Itu adalah meneladani sifat Al-Bashir. Lalu yang kedua adalah Allah mempunyai nama baik Al-Adlu, yang artinya Allah Maha Adil. Allah adalah zat yang Maha Adil. Artinya adalah mampu menempatkan segala sesuatu dengan tepat. Keadilan Allah bersifat mutlak. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan yang diperbuat atau sesuai dengan perbuatannya. Allah tidak akan mungkin salah memberikan balasan kepada manusia, dan Allah tidak akan mungkin menghukum orang yang tidak bersalah. Itulah nama baik yang dimiliki oleh Allah, yaitu Al-Adlu, artinya Allah Maha Adil. Lalu bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Adlu? Sebagai seorang mukmin yang meneladani sifat Al-Adlu, hendaknya kita berbuat adil terhadap diri sendiri sebelum kita berbuat adil kepada orang lain. Seperti kita adil saat bersikap, berperilaku, serta tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan amarah, rasa benci, dan juga dendam. Seseorang yang meneladani sifat Al-Adlu, maka ketika ia berbuat, ia akan bijak dan juga adil dalam mengambil segala keputusan. Yang terakhir adalah Allah mempunyai nama baik, yaitu Al-Azim.
atau Allah Maha Agung. Tidak ada yang dapat menandingi keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini saksikan video dari Abi ya. Simak baik-baik videonya. Baik anak-anak Abi, perhatikan gambar berikut yuk. Luasnya lautan, langit, dan juga deburan ombak merupakan sebagian bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan Allah bersifat mutlak, besar, tak terbatas, paling sempurna dan juga kekal. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat al-azim? Yaitu adalah dengan cara mengikuti segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya, serta mengikuti dan meneladani akhlak Rasulullah SAW dengan cara mencintai, mengikuti dan melaksanakan sunnahnya. Nah, yuk kita perhatikan di sekitaran kita, seperti di lautan, daratan, dan juga angkasa. Bagaimana kita bisa melihat di lautan itu berbagai macam makhluk ciptaan Allah, seperti ikan, karang, dan juga tumbuhan yang lainnya. Lalu kita lihat di daratan, kita bisa melihat banyak sekali ciptaan Allah, seperti hewan, jerapah, kuda, ataupun hewan yang lain. Lalu di angkasa kita bisa melihat langit yang sangat indah dan juga burung yang berterbangan ke sana kemari. Hal ini menunjukkan bahwasannya banyak sekali ciptaan Allah yang sangat-sangat luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa Allah itu ada dan juga selalu mengawasi kita. Baik anak-anak Abi yang soleh dan solehah, baru saja kita sudah saksikan video penjelasan dari Abi Arif, yaitu pada materi Asmaul Husna atau nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagai seorang muslim kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, karena Allah melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu tersembunyi maupun tidak, karena Allah mempunyai nama baik Al-Basir, yang artinya Maha Melihat. Yang kedua, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan yang telah dikerjakan, karena Allah punya nama baik Al-Adlu, artinya Maha Adil. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik ataupun buruk, maka Allah Maha Adil. Yang ketiga adalah Allah Maha Segalanya, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya, karena Allah mempunyai nama baik Al-Azim, artinya yang Maha Agung. Ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu Asmaul Husna atau nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tugasnya adalah kalian baca dan hafalkan 3 Asmaul Husna, lalu kalian buat video. Video itu kalian kumpulkan pada penugasan di Edmodo ya. Baiklah, marilah sama-sama kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan baca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.